Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Oke, malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di malam hari ini seperti biasa saya ingin menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang udah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, di malam hari ini seperti biasa saya ingin mengajak teman-teman untuk ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Oke teman-teman, mungkin di saat saya berbicara di video ini, ada dari kita yang mengalami kesulitan hidup, mengalami masalah-masalah yang pelik yang seakan susah dicari jalan keluarnya, ataupun mungkin ada di antara teman-teman juga yang saat ini sedang terkena musibah gitu kan. Nah teman-teman, tentunya di balik semua kejadian-kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepada kita ada hakikat dan maksud dan tujuannya teman-teman. Nah, apalagi kalau kita lihat di awal tahun 2023 sampai hingga saat ini menjelang akhir tahun 2023, banyak sekali mungkin teman-teman sobat kita gitu kan, kerabat kita, keluarga kita yang mengalami banyak masalah di kehidupan ya. Ya seperti yang kita tahu, banyak sekali teman-teman kita, sedulur-sedulur kita yang usahanya bangkrut, usahanya mandek gitu kan. Bahkan ada yang memiliki anak istri kemudian terkena PHK dari perusahaan gitu kan. Tentunya kita perlu perenungan khusus gitu kan. Ketika hal tersebut terasa tidak menemui jalan keluar dan kemudian sampai titik kita nyaris putus asa ya teman-teman. Yakinlah kita bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tentunya ditimpakan kepada kita oleh Sang Kholik, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hakikat dan maknanya ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kita mau tahu hakikat dan makna kesulitan hidup, musibah, bencana yang menimpa kita, sebetulnya kita tilik lagi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu yang diberitakan di Al-Quranul Karim ataupun di hadis Nabi Muhammad SAW gitu kan. Nah untuk hal tersebut kita bahas salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Mu'minun, yaitu di ayat 76 ya teman-teman, yang bunyinya sebagai berikut: A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadharrun, yang artinya sebagai berikut: walaqad akhadnahum bil azabi, dan sesungguhnya telah menimpakan kami kepada mereka azab, famastakanu li rabbihim, maka mereka tetap tidak tunduk kepada Rabb mereka, wa ma yatadharrun, dan mereka pun tidak bermohon dengan berendah diri kepada Rabb mereka. Nah, ketika turunnya ayat ini pun sebetulnya ada latar belakangnya, ada kejadian seputaran turunnya ayat ini. Jadi dulu teman-teman, di masa Nabi Muhammad SAW, ada seorang tawanan perang ya, seseorang dari Yamamah yang bernama Sumamah bin Asal Al-Hanafi, yang dihadapkan kepada Rasulullah SAW, dan beliau menyatakan masuk Islam. Dan karena beliau kemudian menyatakan keikhlasannya untuk masuk Islam, Sumamah bin Asal Al-Hanafi ini kemudian mendapatkan kebebasan dan diizinkan untuk pulang ke kota Yamamah. Dan sesampainya di kota Yamamah teman-teman, Sumamah bin Asal Al-Hanafi ini beserta pengikutnya melakukan pemblokiran pengiriman bahan pangan dari kota Yamamah ke kota Mekah. Dan yang seperti yang kita tahu bahwasanya dulu kota Mekah itu mendapatkan suplai bahan pangan dari kota Yamamah gitu kan. Dan kemudian ini diblokade oleh Sumamah ya dan para pengikutnya, sehingga Allah pun menimpakan paceklik dan kekurangan pangan, sampai dengan kemudian para penduduk Mekah itu terpaksa memakan makanan yang namanya ilhis ya teman-teman. Ilhis itu adalah adonan daripada
darah dan bulu onta yang kemudian dipanggang. Karena kemudian semakin dari hari ke hari semakin parah kekurangan pangannya, salah seorang tokoh Quraisy dari kota Mekah kemudian menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Abu Sufyan ya. Abu Sufyan kemudian bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, aku demi Allah dan demi kekerabatan di antara kita, aku bertanya kepadamu, bukankah engkau ini diutus ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk alam semesta? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab ya. Dan kemudian Abu Sufyan pun membantah ya, dengan pernyataan, sesungguhnya engkau telah membunuh para ayah dengan pedang dan engkau dan membunuh anak-anak dengan kelaparan. Berkenaan dengan perkataan daripada bantahan Abu Sufyan tersebut, turunlah ayat yang tadi saya sebutkan sebelumnya ya teman-teman. Nah, kalau kita menilik daripada kejadian tersebut, bahwasanya sebenarnya tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menimpakan paceklik dan kekurangan pangan untuk orang Quraisy di Mekah adalah agar mereka untuk kembali pada Allah, tunduk pada Allah, kembali dan pada Allah Subhanahu wa taala, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala dan mau bermohon dengan berendah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan free will ya, kehendak bebas bagi ciptaannya jin dan manusia. Nyatanya mereka tapi tetap dengan mereka nggak mau tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun tidak mau bermohon dengan berendah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu teman-teman, artinya sebetulnya intinya sebetulnya bentuk daripada kesulitan hidup, musibah, bencana sebetulnya adalah salah satu rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk ciptaannya agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada hakikatnya tujuan hidup bangsa jin dan manusia di alam semesta, di alam dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan, harta kekayaan, anak, istri, keturunan, gitu kan, jabatan, semuanya adalah sesuatu yang fana dan hiasan hidup di dunia yang nanti pada saatnya adalah fana, dan yang kekal adalah amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menilai ayat tersebut teman-teman, kalau ada teman-teman yang saat ini ya mengalami kesulitan hidup, mengalami problem yang sangat berat gitu kan, mendapatkan musibah, mendapatkan masalah-masalah pelik yang seakan tidak ada jalan keluarnya dan nyaris mengalami keputusasaan, teman-teman harus kemudian merenung ya, apa tujuan dan hakikat hidup kita di dunia ini apa sih gitu kan. Dan kita merenungi tadabbur daripada ayat yang saya sebutkan tadi, yaitu di surat Al-Mu'minun ayat 76. Kita yakini bahwasanya kejadian-kejadian yang menimpa kita berupa kesulitan, berupa musibah gitu kan, berupa bala, sungguhnya adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar makhluk ciptaannya hambanya balik kepada Allah Subhanahu wa taala, pada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang semua yang ada di dunia ini kan sebetulnya kan fana kan. Kita kadang-kadang lalai ya dalam kehidupan kita yang penuh 24 jam ini, kadang-kadang kita jarang merenungi kan apa makna, apa tujuan dan hakikat kita berada di dunia ini ya. Nah itu teman-teman, intinya kalau kita mendapatkan kesulitan hidup saat ini, mendapatkan masalah-masalah yang pelik ataupun musibah yang sangat berat ya teman-teman, intinya kita hakikatnya kita harus secepatnya tunduk. Artinya tunduk di sini adalah kita patuh pada keyakinan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal, dan kemudian melakukan segala kewajiban-kewajiban dan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala yang semuanya sudah dijelaskan di Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, kita secepatnya bermohon dengan berendah diri ya, memohon agar kita diberikan kemudahan hidup, diberikan jalan keluar gitu kan, dengan berendah diri ya, catatannya ada dengan berendah diri dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala.
itu teman-teman obrolan kita malam hari ini ya, gitu, sebagai bekal, sebagai renungan dikala akhir tahun 2023 menuju 2024, di mana resesi ekonomi saat ini melanda seluruh wilayah di dunia, termasuk di negara kita Indonesia, dan kita pastinya terkena dampaknya. Oke teman-teman, semoga obrolan kita malam hari ini mendapatkan memberikan manfaat pada teman-teman yang menonton, dan saya akan selalu mendoakan teman-teman, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar teman-teman yang menonton video ini mendapatkan pahala, begitupun juga saya, karena segala sesuatu yang di dunia ini adalah fana, dan yang kekal itu adalah amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.